Selamat malam, Mister Sikan. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Mister untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna membantu proses wawancara ini. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi bimbingan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Saya Kania Devita Oktania bersama dua rekan saya, Niken Oktara dan Aulia Indah Kirana. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka, MPD Konselor. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai pengalaman Mr. Sigit sebagai guru bahasa Inggris, khususnya terkait proses pembelajaran, pendampingan siswa, serta pentingnya keterampilan komunikasi dan konseling dalam profesi guru. Wawancara ini diperkirakan berlangsung sekitar 10-15 menit agar informasi yang Mister sampaikan dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak ada hal penting yang terlewat. Kami memohon izin kepada Mister untuk merekam proses wawancara ini. Apakah Mister sudah berkenan untuk direkam? Mister, jika sudah berkenan, kami akan memulai wawancaranya. Kepada Diken, saya persilakan. Baik, dengan saya Niken Oktara Deskara, untuk mengawali wawancara ini, kami ingin mengenal Mister terlebih dahulu. Bisakah Mister memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, tempat mengajar, serta sudah berapa lama Mister berprofesi sebagai guru bahasa Inggris? Oke, baik. Makasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sigit Setiawan. Saat ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Dharma Patria. Saya telah berprofesi sebagai guru bahasa Inggris kurang lebih 6 tahun. Ya, terima kasih. Berarti Mister sudah memiliki pengalaman yang cukup ya dalam dunia pendidikan. Dan tentunya telah bertemu dengan karakter-karakter siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda ya, Mister. Ya, betul ya. Saya selama 6 tahun itu banyak menjumpai berbagai macam karakter siswa. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mister tertarik memiliki profesi sebagai guru bahasa Inggris? Apakah ada pengalaman atau sosok penginspirasi Mister hingga akhirnya memilih profesi ini? Eh, eh, Diawali waktu saya masih SMP. Jadi emang saya tuh sukanya pelajaran bahasa Inggris karena menurut saya bahasa itu jendela untuk mengenal dunia lebih luas. Di samping itu ada guru saya terinspirasi sama gurunya eh, dengan cara dia mengajar yang menyenangkan dan memberikan semangat pada siswanya. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga memberikan motivasi dan mengubah apa ya, cara pandang siswa lah terhadap masa depannya. Yang pertama karena suka, yang kedua karena guru bahasa Inggris di SMP, gitu Kak. Berarti Mister itu suka belajar bahasa Inggris dan terinspirasi dari guru ya. Berarti selama menjadi guru, Mister tidak Ya, hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga berinteraksi dengan siswa yang memiliki kemampuan, karakter, dan latar belakang yang berbeda. ya betul sekali. Jadi di setiap siswa itu kan mempunyai eh, bakatnya masing-masing ya Kak ya. Jadi memang eh, tantangan banget karena setiap murid itu mempunyai kemampuan dan motivasi belajar yang berbeda gitu. Jadi di sini saya pribadi tidak hanya menyampaikan materi gitu, jadi harus paham juga, harus cepat paham dengan karakter siswa. Dan begitu juga jujur saya juga mempunyai tantangan ya, karena di kurikulum yang kemarin itu di SD itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris.
Jadi ketika masuk ke SMP itu ada bahasa Inggris sehingga basicnya atau dasar kosakatanya tuh masih kurang. Jadi tantangannya seperti itu. Tapi untuk eh, mengatasinya itu ya menggunakan pembelajaran yang lebih variatif ya, seperti eh, permainan edukatif, diskusi kelompok, atau video pembelajaran seperti itu. Jadi sehingga membuat siswa itu eh, lebih curious lagi, lebih pengen tahu lagi gitu. Jadi sekecil apapun dia eh, usahanya kita apresiasi gitu sih Kak. Terima kasih, Mister. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa menjadi seorang guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu memahami kebutuhan dan karakter setiap siswa ya. Iya betul Kak. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan komunikasi dan pendampingan siswa. Nah, yang pertama itu dalam satu kelas kan tentu ada siswa yang pemalu ya, kurang percaya diri, atau bahkan mungkin merasa takut ketika harus berbicara menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana biasanya Mister membangun komunikasi agar siswa merasa lebih nyaman, percaya diri, dan berani untuk belajar? Ya memang karakternya beragam. Ada yang pemalu, ada yang kurang pede mungkin ya, ada yang merasa nanti kalau misalnya maju nanti diketawain itu ya kayak itu masih masih ada gitu. Jadi menurut saya langkah yang pertama eh, adalah membangun hubungan yang baik dengan siswa. Jadi eh, saya berusaha mengenal eh, nama mereka, memahami karakter masing-masing, dan menciptakan suasana kelas yang tidak menghakimi ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi untuk siswa yang pemalu, saya biasanya tidak langsung meminta mereka tampil di depan kelas. Saya mulai dengan kegiatan berpasangan atau eh, kelompok kecil agar mereka lebih nyaman terlebih dahulu seperti itu. Saya juga sering memberikan pujian atas usaha mereka, bukan bukan hanya hasilnya gitu. Dengan begitu, perlahan rasa percaya diri mereka akan tumbuh. Jadi, selain saya selalu membuka kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi atau bercerita apabila mereka mengalami kesulitan, baik dalam belajar maupun masalah lain yang mempengaruhi semangat belajar mereka. Jadi, yang dilihat prosesnya aja sih, Kak, untuk hasil disampingkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin dari penjelasan Mister tadi dapat dipahami ya, bahwa peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi pelajaran, juga sebagai motivasi atau pendorong supaya siswa itu lebih percaya diri. Nah, selanjutnya dari pengalaman Mister sendiri, apakah ada pengalaman yang paling berkesan ketika berhasil membangun seorang siswa yang awalnya kurang percaya diri nih, terus mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris atau kurang termotivasi, hingga akhirnya menunjukkan perkembangan? Jika berkenan, kalau kalau boleh Mister ceritakan bagaimana proses pendampingannya. Ada sih satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Pernah ada seorang siswa, jadi hampir tidak pernah mau berbicara gitu saat pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika diminta membaca atau berbicara, ia selalu menolak karena itu nggak tahu ya karena itu takut
atau merasa minder gitu sama teman-temannya. Saya juga nggak. Saya kemudian mencoba mendekatinya secara perlahan itu, mengajak berbicara di luar jam pelajaran. Jadi tidak di kelas tapi menggunakan waktu jam istirahat gitu, seperti itu. Untuk mencari tahu kesulitan kesulitan apa nih yang dialami gitu, sehingga dia merasa takut ketika berbicara atau membaca bahasa Inggris. Saya memberikan latihan sederhana yang sesuai dengan kemampuannya dan selalu memberikan apresiasi setiap kali ia menunjukkan kemajuan. Saya juga menghindari memberikan tekanan di depan kelas. Jadi sebaliknya saya memberikan kesempatan tampil secara bertahap. Dimulai dari tadi yang sudah saya singgung tadi, dimulai dari kelompok kecil, sorry, kelompok kecil hingga akhirnya berani berbicara di depan kelas. Berapa bulan kemudian eh, perubahan perubahan yang terlihat cukup signifikan gitu. Dia mulai aktif mengikuti pembelajaran dengan tanpa dia sadari ya, jadi dia berani menjawab pertanyaan, bahkan bersedia mengikuti kegiatan presentasi kelompok gitu. Jadi bagi saya keberhasilan tersebut bukan hanya peningkatan nilai, tapi tentang tumbuhnya rasa percaya diri siswa. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang menurut Mister ya, seberapa penting keterampilan komunikasi dan konseling itu bagi seorang guru dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa? Kan terutama ketika menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, kehilangan motivasi, atau sedang memiliki masalah pribadi gitu. Suaranya ini ya, Kak. Bentar, Kak. Suaranya putus-putus, Kak. Oke, saya ulang lagi ya. Maaf. Iya, kayaknya internet. Nah, menurut Mister, seberapa penting keterampilan komunikasi dan konseling bagi seorang guru dalam membangun hubungan yang baik dengan siswanya, terutama ketika menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, mungkin mungkin karena kehilangan motivasi atau sedang mengalami masalah. Caranya gimana, Mister? Oke. Jadi ini yang pertanyaannya eh, penting atau tidak gitu ya seorang guru dalam membangun hubungan gitu ya ke siswanya ya, ya kayak. Betul, Pak. Kalau menurut kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi, keterampilan yang paling penting itu adalah empati sih. Empati, eh, komunikasi yang efektif, terus kemampuan mendengarkan secara aktif. Terus di situ ada kesabaran, jelas banget kesabaran, serta bentar ya. Serta maaf ya Kak. Jadi tadi saya ulangi, keterampilan yang paling penting itu adalah empati, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan secara aktif, terus ada eh, kesabaran, terus konsistensi dalam memberikan dukungan kepada siswa. Jadi harus continue gitu. Jadi ketika guru mampu memahami kondisi siswa tanpa menghakimi, maka siswa akan lebih mudah membangun kepercayaan. Jadi kalau kita mendengarkan tanpa menghakimi gitu, jadi siswa lebih terbuka gitu ke guru gitu, apa yang dialami gitu, apa kesulitannya. Jadi untuk eh, boleh kasih saran ya kayak ke bimbingan konseling ya boleh ya.
Jadi eh, untuk mahasiswa BK gitu bimbingan dan konseling, saya sih menyarankan agar terus melatih kemampuan komunikasi melalui praktek langsung gitu, mengikuti kegiatan sekolah serta membiasakan diri menjadi pendengar yang baik. Jadi selain itu juga penting juga memahami karakteristik perkembangan remaja dan eh, mampu menjaga etika serta kerahasiaan dalam proses pendampingan. Jadi menurut saya kolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru BK juga sangat penting. Guru mata pelajaran biasanya lebih sering berinteraksi dengan siswa di kelas sehingga dapat melihat perubahan perilaku atau kesulitan belajar lebih awal gitu. Sementara kalau guru BK eh, memiliki memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan yang lebih mendalam. Jadi keduanya saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi perkembangan eh, perkembangan akademik, sosial ataupun emosional siswa dapat didukung secara lebih optimal. Itu ya kayak maaf ya agak belibet. Baik, terima kasih atas pemahamannya, Mister. Baik, saya juga dapat memahami kalau sebagai guru itu tidak cuman mengasih pemateri aja gitu ya. Jadi kita juga harus jadi motivasinya, pendengar yang baik juga, yang terutama juga itu komunikasi yang baik ya dengan murid. Baik. Iya Kak, ini putus-putus ya Kak? Sinyalnya kurang baik. Baik, Iya, Mister. Masih ada yang mau ditambahkan, Pak? eh, cukup sih itu. Saya mau belajar ini Kak, mau belajar MBTI, Baik, Mister. Terima kasih banyak cara atas baca MBTI. atas penjelasannya yang sangat menarik gitu kan. Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman serta ilmu yang telah Mister bagikan kepada kami. Dari jawaban Mister, kami memperoleh banyak wawasan mengenai pentingnya komunikasi, empati, kesabaran, serta keterampilan konseling dalam profesi guru. Hal tersebut menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk bekerja sama dengan guru dalam mendampingi perkembangan siswa. Semoga ilmu pengalaman yang Mister bagikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kami di masa mendatang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mister mengikuti wawancara ini. Semoga Mister selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ya, halo. Ya, mungkin cukup sekian ya Mister Sigit untuk wawancaranya. Banyak sekali ilmu yang kami dapat. Ya Terima Kak ya. kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih atas ilmunya dan pengalamannya. Sangat-sangat dapat kita pelajari dengan baik. Insya Allah nanti kita akan terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Mister Sigit atas Ya. ketersediaannya. Selamat malam. Boleh kami selesaikan wawancaranya. Terima kasih. Malam.
Makasih, Pak. Ya, makasih ya. Bye. Selamat malam, Miss Dwi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Miss untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan membantu proses acara ini. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi bimbingan konseling Universitas Indraprasta PGR. Saya Kania Devita Oktania, bersama dua rekan saya, Niken Oktara dan Aulia Indah Kirana. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka, MPD Konselor. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai pengalaman MIT sebagai fasilitator atau guru pendamping anak berkebutuhan khusus, khususnya terkait proses pendampingan anak berkebutuhan khusus dan pentingnya keterampilan komunikasi serta konseling dalam profesi tersebut. Apabila Miss berkenan, kami juga memohon izin untuk merekam proses wawancara agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Boleh langsung dimulai ya, Nika. Baik, dengan saya Niken Oktara. Untuk mengawali wawancara ini, kami ingin mengenal Miss terlebih dahulu. Silakan Miss memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, tempat bertugas sebagai fasilitator atau guru pendamping anak tertutup, serta sudah berapa lama Miss bekerja di bidang ini. Terima Oke. kasih. Oke, bentar ya Kak, ini kayaknya aku kayak bentar. Ya tadi suara kalian putus-putus atau jaringan aku yang bermasalah nggak ngerti. Tapi suara aku jelas nggak? Jelas Miss. Jelas ya, suaranya jelas ya. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Semi. Saya saat ini bekerja di sekolah untuk teman-teman autistik, namanya Rumah Belajar Mandiri. Sekolah ini dikhususkan untuk teman-teman autistik yang remaja. Di sekolah ini saya sudah bekerja selama 4 tahun. Untuk backgroundnya, sebelumnya saya bekerja selama 2 tahun sebagai guru pembimbing juga di sekolah SDIT Inklusi, namanya Sekolah Darussalam. Lalu setelah itu pengalaman pertama saya tentang dunia anak-anak berkebutuhan khusus itu ada di Sekolah Alam Bambu Hitam. Biasa kita sebutnya Sabit. Di Sabit saya sebagai guru pendamping TK selama 1 tahun, lalu selanjutnya menjadi guru TK selama 2 tahun dan 1 tahunnya lagi menjadi guru SD untuk teman-teman inklusi. Jadi selama di Sabit ini saya 4 tahun gitu. Jadi kurang lebih berarti sudah mengajar selama 10 tahun. Itu aja sih Kak. Berarti ini sudah cukup lama ya di dunia pendampingan anak berkebutuhan khusus dan memiliki banyak pengalaman dalam mendampingi anak. Ya, lumayan. Kalau boleh tahu, apakah yang membuat Miss tertarik memiliki profesi sebagai fasilitator dan bagaimana perjalanan Miss hingga akhirnya memilih profesi ini? Sebenarnya misalnya sebenarnya pernah nggak dengar yang namanya kalau guru itu ternyata panggilan jiwa, dan itu yang saya alami dan saya rasakan gitu ya, karena background pendidikan saya adalah sarjana keperawatan. Terus waktu SMA itu saya pernah ngucap saya mau jadi guru TK gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa malah ngambil kuliahnya adalah sarjana keperawatan. Terus ketika lulus saya nggak lanjut untuk ke dunia kesehatan, walaupun sama-sama pekerjaan ini ada di dalam bidang jasa ya gitu, dan sama-sama melayani. Tapi memang awalnya karena itu saya pernah berucap saya mau jadi guru TK, terus saya coba lamar sana sini, ada kesempatan di Sekolah Alam Bambu Hitam saat itu jadi guru pendamping untuk anak-anak autis. Itu pertama. Lalu setelah itu di Sekolah Alam ini sangat dilatih, di Sekolah Alam ini tuh sangat dilatih guru-gurunya, banyak pelatihan dari Sekolah Alam, terus banyak sharing yang dilakukan oleh psikolog di sana. Jadi
yang namanya guru atau kita itu kan nggak langsung memahami anak, nggak langsung yang namanya kita bisa memegang anak. Kita pasti awal-awal nggak tahu dong kita mau ngapain. Tapi kalau misalnya di sekolah alam tuh benar-benar alhamdulillahnya banyak dikasih pelatihan dan banyak sharing. Jadi dari situ tuh semakin saya mencintai dunia anak-anak gitu. Pertamanya anak-anak, terus semakin ke sini jadinya fokus ke anak-anak berkebutuhan khusus. Menjalani proses ini juga menemui berbagai tantangan ya dalam menghadapi karakteristik anak yang beragam. Mm-mm. Dan sama menjalani profesi sebagai fasilitator atau guru pendamping anak berkebutuhan khusus, tantangan apa yang paling sering Miss hadapi saat memberikan pelayanan atau pendampingan kepada anak? Kalau misalnya sama anak, hmm, sebenarnya disebut paling sering terjadi itu juga enggak karena kita menghindari ini gitu. Jadi cuman yang sedikit tertantang adalah ketika menangani anak-anak lagi tantrum. Tahu kan ya kalau misalnya anak-anak tantrum ya, misal kayak bahasa kasarnya itu kayak ngamuk gitu. Nah ini yang sulit itu karena kalau misal sekarang karena ngajarnya di sekolah remaja, autis remaja, di mana sekarang kekuatan mereka tuh jauh lebih berkali-kali lipat dari kita yang orang dewasa gitu kan. Jadi tantangannya adalah di mana kita menghadapi anak-anak ketika tantrum. Tapi uh, tapi ini semakin lama kita akan semakin tahu gimana caranya kita menghindari anak-anak tantrum juga. Berarti pelajaran tersebut terlihat ya bahwa selain kemampuan pendampingan, seorang fasilitator atau guru pendamping juga perlu memiliki kemampuan komunikasi dan kesabaran yang tinggi ya. Ya, ya. Baik, saya akan melanjut pertanyaannya ya, Miss ya. Ya. Hmm, Berkaitan dengan hal tersebut ya, anak berkebutuhan khusus itu kan seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya atau merasa cemas dalam proses pembelajaran. Bagaimana biasanya Miss menghadapi kondisi seperti itu agar anak merasa lebih tenang dan nyaman? Ini case-nya anak tidak anak tidak nyaman, anak tidak nyaman terus nggak mau belajar gitu case pertanyaannya ya. Hmm, hmm, ya kita tapi ini case-nya lagi sorry anaknya nggak mau belajar tapi dia diam atau anaknya nggak mau belajar tapi dia sambil ngamuk marah-marah dan segala macam gimana Diam. jadi Ya, gimana gimana dia nggak mau belajar tapi diam gitu. oh dia Bukan nggak mau yang belajar tapi dia ngamuk-ngamuk segala macam Kak. Kalau misal dia emang benar-benar nggak mau belajar dan dia ngamuk biasanya kita kasih dia waktu kita validasi perasaannya dia kayak kalau misal di sekolah nanti kan kalau misal dunia anak-anak itu ada anak autis yang nonverbal dan verbal di mana anak-anak verbal ini berarti dia bisa komunikasi dua arah tapi kalau misalnya anak nonverbal dia benar-benar nggak bisa bicara tidak bisa mengungkapkan kalau misalnya sama anak-anak yang non kalau misalnya sama anak-anak yang verbal kita bisa tuh ajak dia ngobrol misalnya namanya Nadif Div uh, kenapa nggak mau belajar gitu Nadif lagi marah-marah ya Nadif lagi bete ya kenapa gitu tanya aja biar dia validasi perasaannya gitu nanti kalau misalnya emang dia tetap nggak mau belajar ya udah nggak apa-apa kita kasih waktu biasanya anak-anak yang bisa berbicara dia kemampuan kognisinya juga lebih bagus gitu jadi kita kasih waktu kita kasih tahu dia ya udah nanti 10 menit lagi misalnya kesini ya nanti siap belajar ya gitu nanti setelah itu kita samperin 10 menit tanya lagi Div udah siap belajar belum gitu tapi kalau misalnya sama anak-anak yang non verbal biasanya kalau misalnya mereka nggak mau belajar dan dia tantrum itu mereka biasanya parah lebih parahnya itu dalam arti mereka tuh bisa ngamuk karena kan dia nggak bisa ngungkapin perasaannya kan jadi gimana caranya dia marah-marah ke kita gitu karena dia nggak bisa nih ngungkapin perasaannya ke kita sama dikasih waktu juga ke mereka Eh, tapi biasanya kalau misalnya anak-anak yang kayak gini kasih waktunya sendiri
Dan itu lebih lama. Biasanya 15 sampai 30 menit untuk anak-anak yang nonverbal ya gitu. Kalau misal di sekolah. Karena case-nya anak-anak beda-beda, tapi harus yang paling penting berarti harus validasi sama kasih waktu ke anak-anak. Baik, Miss. Berarti pendekatan dan komunikasinya ya, empati dan tepat membantu anak merasa lebih aman dan sebelum mengikuti kegiatan belajar. Nah, kita juga harus memvalidasi perasaannya gitu ya. Baik, menurut Miss sendiri, seberapa penting keterampilan komunikasi dan konseling dalam membangun hubungan kepercayaan antara fasilitator atau guru pendamping dengan anak dan juga orang tuanya? Hmm. Penting ya Kak, karena kan uh, uh, itu yang akan terjalin gitu. Itu yang akan membuat orang tua percaya bahwa di sekolah anaknya mendapatkan fasilitas yang terbaik gitu. Terus skillnya apa aja gitu, atau apa sih yang harus kita punya sebagai fasilitator atau guru pendamping atau pembimbing gitu kan. Yang pasti uh, kita punya skill komunikasi membangun kepercayaan orang tua ke kita. Kalau misalnya di sekolah, biasanya ketika kita ketemu sama orang tua, kita sambil cerita-cerita dikit tuh sama orang tua. Bun, hari ini si Gracia di sekolah hebat banget loh, gini-gini gini gitu. Ntar di situ terbangun apa namanya rasa percaya orang tua sama kita gitu. Terus sama membangun empati. Kita punya rasa empati ketika orang tua bercerita sama kita. Sama kita tuh mau ngedengerin apa yang dirasain sama orang tua tanpa judge orang tua. Gitu sih. Kalau aku lebih ke orang tua ya berarti ini ya. Baik, terima Ada lagi kasih, Kak? Miss. Jadi dapat dipahami ya bahwa komunikasi bukan hanya untuk pelajaran, tapi juga untuk membangun kerjasama dengan yang baik dengan orang tua ya. Nah, dari pengalaman Miss sendiri, apakah ada pengalaman yang paling berkesan saat berhasil membantu anak yang awalnya sulit beradaptasi nih, atau menolak kegiatan, hingga akhirnya anak tersebut menunjukkan perkembangan? Jika berkenan, boleh Miss ceritakan? Hmm, aku backgroundnya ini, bayangin ini backgroundnya lagi di sekolah ya gitu. Terus uh, jadi pengalaman yang akan saya ceritakan ini ada di sekolah alam. Ada satu anak namanya ini adalah anak pertama saya yang saya pegang namanya Muhammad Zahid. Dia ini tipikal anak autism yang kalem, diem gitu kan. Karena kan banyak nih anak-anak yang hiperaktif, lalala dan lain-lain gitu. Kan misalnya Zahid ini diem. Anak-anak autism ini mereka ini cenderung untuk menarik diri dari kegiatan sosial di mana dia pasti ada kegiatan yang ramai-ramai dia maunya sendiri gitu kan. Ada kegiatan kelas apa dia maunya sendiri. Terus gimana nih caranya ya saya mengajak Zahid biar mau, biar nyaman main sama teman-teman gitu kan. Nah, ternyata eh, yang saya ajak bukan Zahid, tapi yang saya ajak adalah teman-teman tipikal lainnya untuk mengajak Zahid bermain bersama mereka gitu. Jadi saya ajak nih teman-temannya yang lain, teman-teman sekelasnya yang lain. Misalnya namanya Naya, Naya Fatih gitu. Ajak dong Zahidnya main, ajak dong Zahidnya apa namanya makan bareng gitu. Jadi teman-temannya yang lain nih, teman-teman yang tipikal nih yang saya ajak gitu kan, untuk dia ngajak Zahid bergabung dengan kelompoknya mereka karena anak-anak autism ini mereka nggak punya kemauan untuk ada di tempat yang sosial gitu sampai pada akhirnya pembiasaan itu yang terus saya kasih tahu ke teman-teman tipikal bahwa tolong dong diingetin Zahidnya diajak Zahidnya gitu sampai pada akhirnya Zahidnya sendiri yang merasa nyaman merasa ada di dalam lingkungan itu dan mulai bermain bersama teman-temannya gitu. Terlihat simpel ya sebenarnya pengalamannya, tapi uh, itu salah satu pelajaran yang saya ingat banget soalnya karena harus digarisbawahi anak-anak autis itu tuh menarik diri dari sosialisasi gitu dan dia nggak bisa nih kita yang dorong Zahid main sama teman-temannya nggak bisa tapi teman-temannya yang tipikal ini yang harus
ngebantu Zahid untuk merasa diterima oleh mereka. Ada lagi? Baik, terima kasih Miss. Pengalaman tersebut memberikan gambaran ya bahwa pendekatan yang sabar dan komunikasi yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan proses pendampingan. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, Miss. Sebagai pertanyaan terakhir nih ya, sekaligus penutup dari sesi wawancara ini, kami ingin meminta pandangan Miss. Menurut Miss, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki seorang seorang fasilitator atau guru pendamping anak berkebutuhan khusus dalam membangun komunikasi dengan anak? Selain itu, apa saran Miss bagi mahasiswa bimbingan dan konseling seperti kami agar dapat mengembangkan keterampilan, komunikasi, dan konseling yang nantinya bermanfaat saat bekerja sama dengan profesi fasilitator atau guru pendamping? Punya kemampuan untuk mendengar. Jangan adjudge seseorang, jangan langsung mengambil kesimpulan. Dengerin dulu anak mau ngomong apa, orang tua mau ngomong apa, partner kita mau ngomong apa, dengar dulu. Itu yang paling penting sih menurut saya. Terus eh, apa namanya? Punya em, punya kemampuan untuk melihat nih saat diajak bicara, saat komunikasi, gestur tubuhnya anak, orang tua, atau lawan bicara kita kayak gimana gitu. Apakah dia nyaman atau dia nggak nyaman, itu kita juga harus tahu. Eye contact juga penting. Dan ceria, maksudnya kayak namanya kita partneran ya, misal sama partner, namanya kita partneran ya mungkin kita nggak suka gitu, tapi kita nggak bisa ngasih tunjuk itu ke dia. Gitu. Makanya punya kemampuan mendengarkan itu paling penting sih. Baik, Miss. Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah Miss bagikan kepada kami. Jawaban Miss memberikan banyak wawasan mengenai pentingnya komunikasi, empati, dan keterampilan konseling dalam profesi fasilitator atau guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Semoga ilmu dan pengalaman yang Miss sampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya Miss atas kesediaan Miss untuk mengikuti wawancara ini. Semoga Miss selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan Amin. tugas. Sekali lagi terima kasih Miss atas ketersediaan waktunya. Selamat malam. Selamat malam Bapak Brian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna membantu proses wawancara ini. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Indra Prasta PGRI. Saya Kania Devita Oktania bersama dua rekan saya, Niken Oktara dan Aulia Indah Kirana. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka, MPD Konselor. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai pengalaman Bapak sebagai dokter gigi, khususnya terkait pentingnya komunikasi dan keterampilan konseling dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Apabila Bapak berkenan, kami juga memohon izin untuk merekam proses wawancara agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik. Oke. Baik, Bapak, jika sudah berkenan, kami akan mulai wawancara. Saya persilakan kepada rekan saya, Niken. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan. Perkenalkan, saya Niken Oktara. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk mengawali wawancara ini, kami ingin mengenal Bapak terlebih dahulu. Bisakah Bapak memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, tempat praktik, atau instansi tempat Bapak bertugas? Serta sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai dokter gigi? Terima kasih Bapak. Iya, oke. Oke, iya. Perkenalkan, saya Dokter Brian Hanson Lika, spesialis prostodontia. Saya praktek di klinik swasta, salah satunya di klinik Medikids. Ya, eh, prakteknya di klinik swasta dan sebagai dokter gigi itu udah sekitar hampir 10 tahun gitu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti Bapak sudah lama berkecimpung di dunia kedokteran gigi dan memiliki banyak pengalaman dalam menangani pasien ya Pak? Ya,
Ya lumayan, ya lumayan, 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 lumayan. Kalau Gimana? boleh, apa yang membuat Bapak tertarik memilih profesi dokter gigi dan bagaimana perjalanan Bapak hingga akhir menjadi seorang dokter gigi? Hmm, Kalau alasan memilihnya itu ya ini karena dulu tertarik memang dengan yang kesehatan. Ya salah satu pilihannya dokter gigi. Ya masuk di situ deh. Dan kalau perjalanannya ya ini ya eh, ada kuliah satunya dulu, kemudian profesi, terus kebetulan bisa sekolah spesialis lagi. Jadi ya kita ikutin prosesnya pendidikan formalnya, terus ya gitu lulus dan bekerja deh sekarang. Wah, menarik sekali ya Bapak. Tentunya selama menjalani profesi ini, Bapak juga memenuhi berbagai tantangan dalam menghadapi karakter pasien yang beragam ya Pak. Ya itu sudah ini ya, sudah memang hal yang akan dialami sih. Jadi ya kita harus sebaik-baiknya ngasih pelayanan lah ke pasien. Selama menjalani profesi sebagai dokter gigi, tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi saat memberikan pelayanan kepada pasien? Hmm, Kalau dari segi komunikasi dan konseling, sebenarnya itu kebanyakan pasien komunikasi jalan ya, dalam artian pesan yang kita sampaikan itu sampai ke pasiennya. Yang saya alamin sendiri itu seringkali itu terkendala di beberapa jenis tindakan itu terkendala di biaya malah. Nah, ini cocok nggak dengan tugas kalian? Kalau mungkin komunikasi dan konseling kita bisa arahin ke situ aja spesifiknya gimana. Eh, Berarti dari penjelasan tersebut terlihat bahwa selain kemampuan medis, seorang dokter gigi juga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada pasien tersebut ya Pak. Iya, kalau komunikasi, ya itu dua arah sih ya. Dokternya juga harus bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dan ya pasiennya juga harus cukup 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 memadai dalam menerima pesannya ya. Contoh, misalkan kalau Alzheimer itu tentu berbeda eh, dengan yang tidak Alzheimer, misalkan seperti itu. Ya, jadi eh, ya dua-duanya penting ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Hmm, Baik, Bapak, berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan komunikasi ya, dokter gigi itu seringkali menghadapi pasien yang merasa takut dan cemas sebelum menjalani perawatan. Bagaimana bagaimana ya. biasanya Bapak menghadapi kondisi tersebut agar pasien merasa lebih tenang, rileks gitu? Oke, ya jelas ya ada banyak pasien yang eh, merasa takut ya, takut cemas dalam menjalani perawatan gigi. Dari segi dokter gigi itu yang bisa kita lakukan adalah kita ya memang menyampaikan prosedur apa yang akan dialamin sama pasiennya. Contoh pencabutan gigi kita akan jelasin nih mengapa diperlukan, tindakannya akan apa aja, resiko yang terjadi akan apa aja. Kita memastikan aja pasiennya dengar dan memastikan pasiennya itu memahami apa yang kita sampaikan. Kebanyakan pasien kalau memang dia sudah memahami pentingnya atau kenapa diperlukan misalnya tindakan-tindakan yang membuat cemas itu. Jadi seenggak-enggaknya itu percaya dengan dokter giginya. Kalau takutnya seringkali tidak hilang takutnya. Ya, takutnya seringkali nggak hilang, cuman ya dia karena sudah memahami bahwa kalau tidak, contoh ya, sebagai tindakan pencabutan gigi, kalau tidak dilakukan itu efek negatifnya lebih besar. Eh, Kalau kita bisa sebagai dari segi dokter gigi ya bisa menjelaskan bahwa
memang ini penting, ini lebih lebih banyak manfaatnya kalau dilakukan. Itu beberapa pasien akhirnya sorry, sorry, kelempar kayak teknis ya. Udah rekod ya? Pertanyaan diulang aja. Baik, saya ulang lagi ya, Pak. Ya, Berkaitan dengan komunikasi tadi ya, dokter gigi itu kan sering kali menghadapi pasien itu yang cemas-cemas takut. Nah, bagaimana biasanya Bapak menghadapi kondisi tersebut dan agar pasien itu merasa lebih rileks, tenang gitu. Caranya gimana? oke. Ya, kalau dari profesi kita ya, dari dokter gigi, itu pasien memang banyak yang takut menjalani perawatan gigi. Misalkan pencabutan gitu ya, cabut gigi, terus penambalan gigi, dia takut mendengar bunyi bur. Kalau pasien dewasa yang praktisi yang dari segi dokter giginya bisa lakukan adalah kita memang menyampaikan, in general kita menyampaikan prosedurnya seperti apa, sama risikonya jika tidak dilakukan dan mengapa itu diperlukan. Kalau sebagian besar pasien itu jika sudah mendengar dan dia memahami bahwa tindakan itu lebih banyak manfaatnya, itu seringkali untuk pasien yang takut itu dia jadi mau menjalani perawatannya. Cuman kalau takut, kalau pasiennya dari awal sudah takut, ya itu seringkali takutnya nggak hilang. Ya, jadi eh, selama perawatan ya kita bisa juga komplement ya, kita komplement dengan ya mengerjakan prosedurnya dengan sekompeten mungkin dan selemah lembut mungkin gitu ya. Kalau dari anak-anak, saya sih kebetulan nggak banyak pengalaman di situ. Eh, tapi memang ada kemiripannya. Jadi kalau anak-anak itu yang pernah saya lihat kalau dari awal dia sudah takut, itu memang ya lebih sulit sekali ngebujuknya gitu. Tapi kalau pasien dewasa yang bisa berkomunikasi, eh, ya kita bisa upaya adalah menyampaikan. Tapi itu memang juga tergantung. Ada juga jenis-jenis pasien tertentu, sebagian saja, sebagian kecil, mungkin kita katakan oknum, dia tuh sudah punya jalan pikir sendiri di kepalanya. Jadi dia datang ke dokter gigi bukan untuk meminta pendapat, tapi memaksakan pendapatnya dia. Itu sebagian kecil aja, tidak banyak, tapi memang ada. Ya, kalau sudah seperti itu, ya kita jawabnya secara profesional aja sesuai keilmuan kita. Kalau pasiennya tidak sepakat, ya dipersilakan saja tidak sepakat. Kira-kira kayak gitu. Baik, Bapak. Berarti pendekatan komunikasi itu membantu pasien itu lebih nyaman gitu ya, Pak ya? eh ya tergantung tergantung juga. eh Satu kalau dari bidang kita memang itu kan eh tergantung kepada kemampuan yang kelihatan ya. Jadi memang kita bisa nunjukin juga membantu menenangkan pasien kalau kita nunjukin kita itu bisa. Tapi namanya orang takut itu ya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol sebagai dari segi dokter giginya. Kalau ketemu pasien yang takut, kita cuman ya kita berupaya maksimal kita sampaikan informasi sejelas mungkin beserta risikonya, terus kita tunjukkan kita itu mampu mengerjakan prosedurnya dan ya sisanya juga tergantung dari segi pasiennya. Itu sih kalau dari yang saya sih eh, mungkin ada yang lain yang bisa apa ya menyampaikan
berbicara dengan cara-cara tertentu yang jadi bikinnya pasiennya jadi lebih tenang, ya itu bisa juga. Tapi kalau yang saya terapkan sih eh, yang tadi dijelasin. Jadi memang keilmuannya dijelaskan, kita tunjukkan kita bisa, ya keputusan akhirnya ya bareng-bareng. Pasiennya maunya gimana, apakah udah sepakat atau enggak. Kira-kira sih demikian ya. Ya, Karena terima memang kasih. kalau takut yang saya lihat ya kalau udah takut tuh dia udah memutuskan tuh dia udah takut. Oh, iya. Gitu agak susah dia nggak bisa langsung hilang gitu. Kebanyakan ya, kecuali yang takut karena tidak tahu. Kalau takut karena tidak tahu masih ada kesempatan dia setelah mengetahui gini gitu. Jadi takutnya hilang itu bisa aja. Tapi kalau yang dari awal sudah ya saya nggak tahu istilahnya apa tapi gitu ada orang-orang yang seperti itu tuh. Jadi dari awal dia udah setel. Ya itu udah susah tuh, agak susah dihilangkan benar-benar tuh. Kita cuma bisa nyampein apa adanya, kita bekerja sebaik-baiknya ya sisanya ya mudah-mudahan sih aman gitu. Baik, Aulia. baik, terima kasih Bapak. Jadi dapat kita pahami ya bahwa komunikasi itu bukan hanya untuk menjelaskan tindakan medis, tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada pasien gitu ya. Rasa aman itu ya ini ya, kalau dari profesi kita kitanya kerja dengan benar ya. Kalau feeling ya agak susah, saya nggak bisa ngontrol sebagai ya kita semua nggak bisa ngontrol feelingnya orang gitu. Kalau feeling safe, feeling apa kita tidak bisa mengontrol, kita cuma bisa nyampein bahwa begini loh, begini eh, keadaannya. Kalau dibiarkan akan terjadi seperti apa, risikonya, memerlukan perawatan apa, tindakannya akan seperti apa, gitu. Ya, kalau ucapan jargon-jargon yang menenangkan sih kita kita ya kita pakai juga ya, contohnya ya, ya jangan terlalu khawatir atau misalkan eh ini perawatannya akan berasa sakit, tolong bersabar. Yang seperti itu ya kita lakukan ya Ya, gitu. Tapi yang namanya komunikasi itu kalau saya belajar di kuliah itu dia sistemnya kan dua arah ya, ada sender, ada message, ada receiver dan channelnya juga ya. Jadi kalau dari dokter giginya sebagai pihak sender ya berupaya semaksimal mungkin, tapi receivernya juga iya ini juga ya jadi dua arah lah intinya. Receivernya juga perlu perlu berperan juga gitu. Jadi nggak cuma satu sisi gitu. baik berarti eh, kita sebagai dokter itu cuman tugasnya itu memberi pemahaman tentang oh prosesnya gini nih. Ini buat ini kita cabut gigi itu fungsinya untuk ini. Jadi kalau memastikan aman tidak amannya itu tergantung pasiennya ya Pak gitu. Aman tidak aman dari segi apa dulu? Jadi, kalau ini kan kita ngomong tindakan ya, tindakan ke orang hidup nih, itu sudah ada aturannya memang, sudah ada aturannya, nggak bisa seperti contoh kita benerin HP. Ya. Kalau kita kesel, HP kita banting gitu, itu tuh nggak bisa. Jadi memang ada pakem-pakemnya, contohnya kita tidak boleh menyakiti atau memberikan kerusakan yang lebih gede daripada manfaatnya ke pasien. Jadi memang eh ya harus disampaikan apa adanya. Ini perlu perlu begini begini contohnya ya gigi itu busuk gitu ya berlubang besar. Kalau dari segi dokter gigi ya berlubang besar udah habis gitu ya tinggal sisa akar, ada kondisi yang kita sebut sisa akar ya itu indikasinya adalah pencabutan. Ya kita cuma bisa menjelaskan, kita bukan cuma bisa menjelaskan ya, kita wajib menjelaskan ke pasiennya ini loh temuannya begini. Kalau dibiarkan akan seperti apa? Jadi solusinya adalah dilakukan pencabutan. Eh, Resikonya adalah A, B, C, D, E, dan kita pastiin tuh infonya nyampe. Masalah pasiennya setuju atau nggak setuju itu urusan berikutnya. Tuh. Tapi kalau takut, memang ada sih secara teori ada untuk manage takut itu ya salah satunya itu menyampaikan dengan jelas seterang-terangnya plus minusnya. Ada juga yang eh secara keilmuan ada juga yang mencoba hipnoterapi, ada juga, tapi itu ya memang sifatnya adalah sebagai tambahan ya, complementary. Jadi tetap informasi yang disampaikan itu harus memang terang benderang, apa adanya beserta plus dan minusnya. Jadi minimal itu pasiennya itu merasa bukan merasa mendapatkan info yang lengkap. Jadi nanti keputusan ya
bisa lebih ini istilahnya inform lah, terinform. Jadi tidak membuat keputusan berdasarkan wangsit, berdasarkan feeling seperti itu. Baik. Ini arah pertanyaannya kemana nih? Mau nanya apa? Maksudnya apa yang mau disampaikan? Gimana? Menjawab Baik, nggak ini? Maksudnya apa Profesor. arah pertanyaannya? Sangat-sangat menjawab dengan keterkaitan pekerjaan Bapak dengan konseling. Mm-mm. Karena kita kan wawancara pekerjaan helper ya, otomatis kan dokter gigi juga termasuk helper gitu. Jadi kita ingin menggali lebih pekerjaan Bapak nih Mm-mm. berhubungan nggak dengan konseling seperti itu. Oh, konseling. Maksudnya itu. Oke, kalau konseling juga ada beberapa yang memang jadi serempet nih. Jadi contohnya kalau dari bidang kedokteran gigi itu ada cancer di rongga mulut. Nah, itu kita bisa memang menyampaikan. Tapi sih memang pada akhirnya itu yang kita harus sampaikan memang harus ada dasarnya gitu. Sebagai profesi kesehatan ya tetap kita sampaikan. Jadi eh, jangan yang nggak ada dibilang ada gitu contohnya gitu. Atau kesimpulannya belum jelas kita udah tarik kesimpulan sendiri. Jadi yang lebih penting ke situ. Dan memang ada juga diajarkan komunikasi itu pakai empati ya. Jadi eh, ya kira-kira begitu ya. Jadi satu kalau konseling dalam artian ya ada juga misalkan ada gangguan sendi rahang namanya itu dari bidang kedokteran gigi itu eh, dia suatu kondisi dia gejalanya macam-macam dia gangguan yang terjadi di sendi rahang otot pengunyahan itu ya contohnya kalau mungkin ada di sini buka tutup mulut peletuk-peletuk atau bangun tidur pipinya pegel. Nah, itu salah satu bisa jadi tuh. Nah, itu kalau penyakitnya itu sebenarnya sih beberapa salah satu faktor etiologi utamanya itu adalah stres emosional. Nah, di situ bisa tuh kita eh, memberi peran sebenarnya yang mirip-mirip konseling, tapi saya nggak yakin itu disebut konseling atau enggak. Lebih ke edukasi bahwa harus di-manage tuh. Mungkin kayak gitu ya. Atau memang ya ada juga dokter gigi yang memang fungsinya bekerjanya itu sebagai kayak humas gitu ya, brand ambassador. Nah itu ya mungkin lebih masuk tuh. Cuman kalau saya memang praktisi, jadi ada pasien memang menerima pasien mengerjakan layanan kesehatan gigi sesuai indikasinya. Jadi kalau yang saya kerjakan sehari-hari ya seperti itu. Kalau saya pribadi utamain ya memang komunikasinya apa adanya dan to the point. Jadi pasien itu jelas, enggaknya jelas dia bisa apa ya dengan jelas saya berharap sih takutnya lebih termanage lah. Nah, Bapak, saya mau nanya lagi soal pengalaman Bapak Apa itu? selama 10 tahun ini. Bapak punya pengalaman yang paling berkesan nggak saat berhasil membantu pasien yang awalnya sangat takut nih, sangat takut, Hmm. atau bahkan menolak perawatan hingga akhirnya eh, hingga akhirnya tuh mereka mau gitu, mau melakukan tindakan tersebut. Oke. Iya, itu kebetulan saya nggak ada tuh yang begitu nggak banyak. Oh, Dulu pas sekolah memang ada karena kita harus menyelesaikan gitu ya, ada pekerjaan kedokteran gigi anak tuh memang ada satu dua yang pasiennya awalnya takut, benar-benar karena takut. Kalau anak-anak mungkin juga teman-teman pada belajar itu anak-anak kan ada fase-fasenya tuh, ada yang jadi dia ada fase coba-coba tuh. Jadi kayak sebenarnya dia nggak nangis tapi dia mau nangis aja. Barangkali tahu ada fasenya seperti itu. Ada yang beneran takut. Nah, ini kebetulan pernah sekali ada satu perlu cabut gigi, anaknya beneran takut. Jadi ya kita bujuk pelan-pelan dan kita ngerjainnya dengan benar. Karena cabut gigi tuh dibiusnya disuntik tuh. Nah, kita ngerjainnya dengan benar, eh berhasil cepet, happy anaknya pulang-pulang. Ya itu yang bisa diceritain ya. Tapi kalau pasien dewasa, dia kalau udah nggak sepakat, kalau saya sih kalau saya pribadi ya, kalau udah nggak sepakat dengan informasi yang kita berikan, ya sudah, pasien memang bebas mencari pilihan lain.
jadi nggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan informasinya apa adanya. Karena akan lebih berbahaya kalau ternyata pasiennya nggak sepakat, kita main kerja-kerjain aja. Yes. Karena dia nanti pasiennya bisa komplain atau mungkin yang beratnya bisa bawa ke jalur hukum, itu akan panjang sekali urusannya. Gitu kalau saya sih seperti itu. Kecuali urusannya mungkin gawat darurat ya, itu udah ada undang-undangnya sendiri. Gawat darurat, wabah itu ya dipaksa memang tuh seingat saya ya. Tapi tolong dicek lagi aja. Baik. Terima kasih Itu. Bapak. Terima kasih pengalaman tersebut mungkin mungkin bisa dibilang pengalaman ya. Ya Ber- kalau yang dari takut berubah tuh ya seperti itu. Ada juga pengalaman yang pasiennya datang dia mau mendukung pendapatnya dia. Ada juga. Jadi dia sudah bawa mindset dia. Ya kalau ada yang seperti itu, barangkali juga teman-teman pernah ketemu orangnya mau curhat, tapi sebenarnya mau curhat, ngomongnya curhat, minta saran, tapi sebenarnya minta support. Ya, Ya, itu kan komunikasi yang nggak bagus ya sebenarnya kalau dari menurut saya ya, yaitu ada. Tapi kalau dari segi profesional, dokter gigi dan pasien ya memang sebagai dari pihak profesional medisnya kita harus menyampaikan apa adanya. baik. Itu pasiennya mau nggak sepakat itu urusan lain. Baik. Gitu. Berarti komunikasi itu juga bisa bagian tahap keberhasilan proses itu ya, Pak. Memang harus disampaikan apa adanya, terang benderang, Ya. beserta plus minusnya, termasuk harganya, kalau praktisi ya, Ya. termasuk harganya, kalau gagal harus diapain, itu harus disampaikan semuanya. Eh, Kemungkinan berhasil juga harus disampaikan, ya apa adanya, karena itu menyangkut, penting banget, karena itu menyangkut orang hidup ya, makhluk hidup, manusia gitu. Kalau misalkan benda mati gitu, iya, benda mati relatif efeknya kan rusak aja gitu barangnya gitu relatif ya relatif dibandingkan nyawa orang gitu ya atau kesehatan orang itu ya berbeda. Jadi ya gitu beda itu. Baik, Bapak. Sebagai pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi wawancara ini, Iya, uh, saya ingin meminta pandangan Bapak nih. Menurut Bapak, tadi kan kita udah beberapa kali kita singgung tentang komunikasi kan, keterampilan iya, apa yang paling penting gitu dimiliki oleh seorang profesional dalam membangun komunikasi dengan pasien. Apakah kita harus talkative atau kita harus lebih lembut atau tegas? Selain itu, apa saran Bapak bagi mahasiswa bimbingan dan konseling agar dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan konseling yang nantinya bermanfaat dalam dunia kerja? oke, berarti saran untuk ini ya teman-teman mahasiswa ya, kalian jurusannya apa? Bimbingan dan konseling. Oke, ini karena saya kuliahnya, sekolahnya itu beda jurusan dengan kalian, saya nggak bisa ngomong banyak tentang teori-teori bimbingan dan konseling ya. Cuman eh, ini dari yang sehari-hari saya rasakan aja, komunikasi dengan sesama teman-teman ya, sesama teman-teman dulu waktu kuliah dan sekolah S1, profesi sampai spesialis juga ketemu adik-adik kelas dan interpersonal itu mungkin komunikasi itu in general kita harus memang to the point nyampein maunya apa gitu. Kalau susah menyampaikan maksudnya, kita bisa ngomong, misalkan mau ngomong ini tapi nggak jelas gitu, tapi belibet tolong dibantu, itu bisa. Satu, apalagi terutama hubungan profesional. Jadi kita tidak bisa expect orang itu ngerti maksudnya kita. Nangkep nggak? Maaf ya. Jadi ada beberapa tuh, jadi dia berasumsi dia komunikasi dasarnya asumsi. Itu ujung-ujungnya halu. Ya, jadi memang harus disampaikan secara terang benderang dari awal maunya apa. Kalau memang belum bisa terang benderang, ngomong dulu. Itu nanti kita cari jalannya. Seperti itu. Kalau konseling juga mungkin, kalau konseling dari yang saya rasain ya memang kita harus ya pelan-pelan punya mengembangkan empati ya, empati dan kalau nada kayaknya sih ton bicara tuh nyesuaiin dengan orang juga ya. Tapi kayaknya juga sesuaikan dengan karakter orangnya. Kalau karakter orangnya emang tegas gitu ya, nggak bisa dibuat-buat jadi menye-menye gitu ya.
Jadi memang lebih utamanya apa adanya dan kalau di nggak tahu di bimbingan dan konseling apakah mungkin bisa diterapkan. Kita juga diajarkan ada beberapa prinsip bioetik. Jadi mungkin itu juga bisa jadi inilah jadi apa? Jadi wawasan aja. Ada beberapa prinsip etika bioetik yang kita terapkan itu satu kita berusaha memberikan yang terbaik. Dua, atau beneficence yang bisa dicari. Dua, itu non-maleficence, jadi kita tidak menjahatin orang. Ya gitu kasarannya ya, tidak menjahatin orang. Atau bahasa Inggrisnya do no harm. Terus kita yang ketiga tuh prinsip otonomi, kita menghormati juga otonomi orang. Jadi yang itu mungkin bisa diterapin kalau sehari-hari. Kita ngajak orang nih, nyampein, minta A gitu. Permintaan kita nggak dikasih, ya kita jangan marah. Ya, minta tolong nih, misal nih minta. Ada kakak kelas nih, ujian, minta dong, minta latihan soal gitu. Kakak kelasnya nggak mau ngasih, ya jangan marah gitu. Karena itu hak orang mau ngasih atau enggak, itu satu. Terus yang terakhir itu adalah, lupa lagi. Ya itulah tiga itu deh, lupa. Ada satu lagi lupa, tapi kayaknya keadilan deh, adil atau apa gitu, lupa. Tapi ya gitu, nah itu that's very general. eh Ya pasti kalau kalian teman-teman sama juga diajarin sama guru-gurunya teman-teman ya, eh, silakan belajar dengan sebaik-baiknya. Nanti lulus juga baik dan bisa bermanfaat ya untuk sebanyak-banyaknya orang. Mungkin gitu. Jadi saya tarik kesimpulannya dari awal sampai akhir kita wawancara, kita berbincang-bincang, hal yang paling penting itu adalah komunikasi. Kita belajar menyampaikan Salah apa yang kita satunya ya, salah satunya yang paling penting ya. Kalau komunikasinya benar tapi skillnya nggak ada juga ya, hmm, tepat gitu sekali. ya. Hmm. Ya, jadi belajar menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, belajar menerima apa yang kita terima, empati, etika, dan semua. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah Bapak bagikan kepada kami. Jawaban Bapak Ya, memberikan banyak wawasan mengenai pentingnya komunikasi, empati, dan keterampilan konseling dalam profesi dokter gigi. ya, Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak sampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling. Sekali lagi kami ya, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak mengikuti wawancara ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih ya, Bapak. Selamat malam ya. Bapak. Makasih ya, makasih ya. Oke, Makasih makasih banyak ya. teman-teman. Ya, Kasih. oke.